Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati kepada Ibu dosen Syarifah Ida Farida SEMM. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pekerja dan manajemen. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nasr. Perkenalkan, nama saya Maulana Hasanuddin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Fauzan. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian serikat pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja adalah organisasi dari, oleh, dan untuk pekerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Wadah kolektif ini dibentuk dengan tujuan utama untuk melindungi hak, memperjuangkan kepentingan normatif, serta meningkatkan kesejahteraan para buruh beserta keluarganya. Namun, menurut Pratama dan Septiani tahun 2025, serikat pekerja modern berfungsi sebagai jembatan aspirasi untuk menyelaraskan kebijakan manajemen dengan hak buruh. Eksistensinya krusial demi menciptakan keseimbangan, kekuasaan, keadilan di lingkungan kerja. Selanjutnya, ada landasan pertimbangan serikat pekerja. Poin pertama, konstitusional. Undang-Undang 1945 Pasal 28 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan atau tulisan sebagai hak asasi mendasar warga negara. Namun dalam legalitasnya, Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menetapkan aturan khusus dan syarat legal pembentukan serikat yang harus dilaporkan tertulis ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Bagi sosial ekonomi, menjamin kemanusiaan yang adil serta mewujudkan kesejahteraan berkeadilan melalui terciptanya hubungan kerja yang setara dan bermartabat. Di sini ada fungsi serikat pekerja. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja memiliki beberapa fungsi dalam hubungan industrialnya. Yang pertama yaitu sebagai negosiator resmi, bertindak sebagai pihak utama dalam pembuatan perjanjian kerja bersama atau yang biasa disebut dengan PKB dengan manajemen. Yang kedua, sebagai penyelesai konflik, yaitu menjadi wakil pekerja yang sah dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang terakhir, sebagai sarana advokasi dan harmonisasi, yaitu sarana memperjuangkan hak pekerja sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Tujuan serikat pekerja. Menurut Abdullah dan kawan-kawan 2024, tujuan utama serikat pekerja adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjamin terpenuhinya hak-hak tenaga kerja. Tujuan kesejahteraan dan keadilan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menyalurkan aspirasi dan menjamin keadilan kerja bagi buruh, perlindungan hukum, memberikan benteng perlindungan hukum dan sosial yang kuat bagi seluruh anggota kelompok, stabilitas hubungan, menciptakan hubungan kerja yang sehat demi menjaga stabilitas operasional perusahaan. Fungsi SPSI dan KSPI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, merupakan organisasi serikat pekerja terbesar di Indonesia yang bertujuan melindungi dan memperjuangkan hak pekerja. Fungsi SPSI, membela hak pekerja, menjadi mediator pekerja dan perusahaan, memberikan pendidikan ketenagakerjaan, mendukung terciptanya hubungan industrial yang baik. Fungsi SPSI dan KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, merupakan konfederasi yang menghimpun berbagai federasi serikat pekerja di Indonesia. Peran KSPI memperjuangkan kebijakan ketenagakerjaan nasional, menjadi representasi pekerja di tingkat nasional, mengawal kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan, melakukan advokasi
terhadap pekerja. Perbedaan SPSI dan KSPI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Organisasi Serikat Pekerja fokus pada perlindungan dan pembelaan pekerja, berperan sebagai mediator antara pekerja dan perusahaan. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, gabungan dari beberapa federasi atau serikat pekerja, fokus pada perjuangan kebijakan ketenagakerjaan tingkat nasional, berperan sebagai representasi pekerja di tingkat nasional dan pemerintah. Hubungan serikat pekerja dengan manajemen, hubungan pekerja dan manajemen dilandasi kesepakatan kerja formal, perjanjian kerja bersama atau PKB, yang mengatur pemenuhan hak normatif seperti upah, tunjangan, bonus, dan cuti, serta pelaksanaan kewajiban operasional sehari-hari sesuai ketentuan. Ketenagakerjaan, hubungan konfliktual, ciri-ciri, komunikasi satu arah dan kaku, distorsi informasi serta saling curiga, mogok kerja dan konflik terbuka. Dampak produktivitas menurun, iklim kerja memburuk, stabilitas perusahaan terganggu, hubungan kooperatif, ciri-ciri, dialog terbuka dan dua arah, kemitraan strategis antara manajemen dan pekerja, pemecahan masalah secara integratif. Dampak produktivitas meningkat, kepuasan kerja lebih tinggi, operasional perusahaan lebih stabil. Contoh Selamat studi pagi kasus semua. PT Unilever Hari ini saya Indonesia akan Tbk, menjelaskan materi PT ini. Unilever Mari kita Indonesia lihat diagram Tbk, di sebelah sini. dan PUK Semuanya cukup jelas, bukan? SPSI Terima kasih menunjukkan atas perhatiannya. komitmen Di, hubungan hari ini industrial saya akan yang menjelaskan kooperatif materi yang sangat melalui menarik. penandatanganan Bisa kita lihat di perjanjian layar kerja sebelah sini. bersama PKB secara Jika ada berkala pertanyaan, silakan sebagai beralih dasar ke poin pengaturan berikutnya. hak dan Ada beberapa kewajiban faktor antara penting yang pekerja harus dan kita manajemen. perhatikan. Semuanya Hubungan saling yang terkait baik untuk ini mencapai menjadi hasil maksimal. salah satu Sampai faktor di sini, penting apakah ada dalam pertanyaan, menjaga Di? stabilitas Hari ini saya akan hubungan menjelaskan industrial materi yang di sangat perusahaan. Bisa kita lihat di Permasalahan, layar sebelah sini. restrukturisasi dan Jika ada efisiensi pertanyaan, operasional silakan beralih ke poin perusahaan, berikutnya. kekhawatiran Ada beberapa faktor pekerja penting terhadap yang harus kita keamanan perhatikan. dan Semuanya keberlanjutan saling terkait pekerjaan, untuk mencapai hasil tindakan, maksimal. dialog Sampai di sini, bipartit apakah ada antara pertanyaan, manajemen Di? dan Hari serikat ini saya akan pekerja, menjelaskan materi mediasi yang sangat yang menarik. difasilitasi Bisa kita oleh lihat di Kementerian layar sebelah Ketenagakerjaan, Jika pembaruan ada perjanjian pertanyaan, kerja silakan bersama beralih ke poin PKB berikutnya. sebagai bentuk Ada beberapa kesepakatan faktor kedua penting pihak. yang harus kita perhatikan. Semuanya saling. Contoh Selamat studi pagi kasus semua. PT Unilever Hari ini Indonesia saya akan Tbk, menjelaskan materi hasil ini. konflik Mari tidak kita lihat berkembang diagram menjadi di sebelah mogok sini. kerja berkepanjangan, Semuanya cukup jelas, operasional bukan? perusahaan Terima kasih tetap atas berjalan dengan perhatiannya. baik, Di, hak dan hari ini saya akan kesejahteraan menjelaskan pekerja materi yang tetap sangat diperhatikan. menarik. Pelajaran, Bisa kita lihat di komunikasi layar sebelah terbuka lebih efektif Jika ada pertanyaan, dibandingkan silakan pendekatan beralih ke poin konfrontatif. berikutnya. Ada Serikat beberapa faktor pekerja penting yang dan harus kita manajemen perhatikan. perlu Semuanya menjadi saling terkait mitra untuk mencapai strategis hasil maksimal. dalam menyelesaikan Sampai di masalah sini, apakah ada ketenagakerjaan, pertanyaan, Di? Hari ini hubungan saya akan industrial menjelaskan materi yang yang sangat kooperatif menarik. dapat Bisa kita lihat di meningkatkan layar sebelah stabilitas dan Jika ada keberlangsungan pertanyaan, silakan perusahaan. beralih ke poin berikutnya. Secara keseluruhan, dapat kami simpulkan bahwa serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk oleh, dari, dan bentuk pekerja dengan tujuan melindungi hak, memperjuangkan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keberadaan serikat pekerja memiliki landasan konstitusional, yuridis, dan sosial ekonomi yang kuat, serta berperan penting dalam menciptakan hubungan industrial yang adil dan seimbang antara pekerja dan manajemen. Melalui fungsi negosiasi, advokasi, dan penyelesaian perselisihan, serikat pekerja menjadi mitra strategis manajemen dalam menjaga keharmonisan hubungan kerja. Hubungan yang kooperatif antara pekerja dan manajemen dapat meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas perusahaan, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara berkelanjutan. Daftar Selamat pagi pustaka semua. Abdullah, Hari ini saya akan menjelaskan MR, materi ini. dan kawan-kawan Mari kita lihat diagram di 2024 sebelah sini. analisis Semuanya manajemen cukup jelas, hubungan bukan? industrial terhadap Terima kasih kebijakan atas hak perhatiannya. tenaga kerja di Hari ini Indonesia, saya akan Jurnal menjelaskan materi Administrasi yang Bisnis sangat menarik. dan Sumber Bisa Daya kita lihat di Manusia layar sebelah 83 Jika ada 201 pertanyaan, sampai silakan beralih ke poin 215. berikutnya. Ada Pratama, beberapa faktor A, penting yang Sutoro, harus kita perhatikan. M, Semuanya dan saling Purnomo, terkait untuk mencapai S, hasil maksimal. 2024. Sampai di sini, apakah Manajemen ada Strategi pertanyaan, Di? SDM Hari Berdaya ini saya Manusia akan menjelaskan Tangerang materi Selatan, yang sangat menarik. Unpampres, Bisa kita Pratama, lihat di layar sebelah R2000 sini. dan Septiani, Jika ada pertanyaan, F, silakan beralih ke poin berikutnya. 2025. Rekonstruksi Ada beberapa hubungan faktor penting industrial yang harus kita Pancasila perhatikan. dalam menghadapi Semuanya saling era terkait untuk digitalisasi mencapai ketenaga hasil kerjaan di maksimal. Indonesia, Sampai di sini, Jurnal M apakah ada Progress, pertanyaan, Di? 15 Hari ini saya akan menjelaskan materi yang sampai sangat 58. menarik. Bisa kita Undang-Undang lihat di Dasar layar Negara sebelah sini. Republik Indonesia
Indonesia Jika ada tahun pertanyaan, silakan beralih ke poin berikutnya. ke-1945, Ada Undang-Undang beberapa Republik faktor penting yang Indonesia harus kita Nomor perhatikan. 21 Semuanya Tahun salib. 2000 Hari ini saya akan tentang menjelaskan Serikat materi Pekerja yang atau sangat Serikat menarik. Buruh, Bisa kita Undang-Undang lihat di Republik layar sebelah Indonesia sini. Nomor 13 Jika Tahun ada 2003 pertanyaan, tentang silakan beralih ke ketenaga poin kerjaan. berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.